Ultimatum 50 hari dari Presiden AS Donald Trump ke Rusia justru berdampak sebaliknya. Bukan meredam, Rusia justru semakin gencar menyerbu Ukraina. Cengkraman Rusia di medan perang semakin kuat. Pasukan Rusia terus menyerang wilayah timur dan merebut beberapa wilayah penting. Jeda dari AS ini disebut-sebut memberi ruang bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menekan Ukraina lebih keras sebelum sanksi dijatuhkan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Rabu 16 Juli 2025, Rusia mengeklaim pasukannya berhasil merebut satu wilayah baru di Donetsk, Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan mereka melakukan serangan besar ke dalam garis pertahanan Ukraina di beberapa wilayah termasuk Sumy dan Kharkiv. Rusia juga mengeklaim telah menghancurkan berbagai aset militer Ukraina seperti 6 kendaraan lapis baja, 12 unit artileri dan senjata lapangan, serta 11 sistem perang elektronik. Mereka menargetkan pabrik-pabrik militer Ukraina, titik penempatan pasukan sementara, sistem radar buatan Israel, dan berhasil menembak jatuh satu jet Ukraina serta sejumlah drone. Rusia diperkirakan akan meluncurkan serangan besar dalam waktu dekat dengan sekitar 160.000 tentara yang sudah bersiap di garis depan. Melansir CNN, dalam 2 minggu terakhir, pasukan Rusia mulai mendekati 3 kota utama, yaitu Pokrovsk, Konstantinivka, dan Kupiansk. Pasukan Rusia pun semakin mendekati Rodinsky, permukiman penting di timur laut Pokrovsk dalam 72 jam terakhir. Dari barat, mereka juga berusaha mengepung desa Udahny, yang bisa mengganggu jalur logistik menuju Pokrovsk. Jika Rusia bisa merebut wilayah itu, jalur pasukan Ukraina bisa terputus dan kota bisa terjebak dalam pengepungan. Selain itu, Rusia juga mencatat kemajuan menuju Konstantinivka yang terus dihujani serangan drone. Seorang prajurit Ukraina mengatakan mereka mulai masuk ke wilayah Dnipropetrovsk, area yang sebelumnya tidak menjadi target utama Rusia. Walaupun sebagian besar pasukan dan peralatan Rusia dihancurkan setiap hari, mereka terus maju. Kemajuan Rusia di utara Kupiansk juga menjadi ancaman. Sejak 23 Juni 2025, pasukan Rusia telah menguasai jalan akses utama dari Holubivka dan Radkivka, yang membuat tekanan terhadap Kupiansk semakin besar. Kupiansk sendiri adalah salah satu kota penting di timur laut Ukraina dekat Kharkiv. Jika Kupiansk jatuh, Kharkiv, kota dengan populasi sekitar 1 juta jiwa, bisa terancam langsung. Perluasan serangan ini terjadi setelah Trump memberi waktu 50 hari sebelum menjatuhkan sanksi tambahan kepada Moskwa agar perang segera berhenti. Namun Kremlin justru memanfaatkan waktu itu untuk memperkuat serangan di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pun tampak santai menanggapi tenggat waktu Trump. Sebab menurutnya, Rusia sudah terbiasa dengan ancaman sanksi. Para analis menyebut langkah Trump ini malah memberi keuntungan besar bagi Putin, terutama di wilayah timur Ukraina. Analis di Chatham House, Gerd Giles, menilai jeda ini memberi waktu berharga bagi Rusia untuk menyiapkan strategi baru, baik di medan perang maupun di diplomasi internasional. Ia juga menyebut Trump kemungkinan akan menerima taktik Rusia tanpa banyak perlawanan. Pakar kebijakan luar negeri John Love menilai serangan udara Rusia ke kota-kota Ukraina akhir-akhir ini bertujuan melemahkan semangat pasukan Ukraina. Love menambahkan, Putin tampak percaya diri karena Ukraina kekurangan tenaga dan senjata. Menurutnya, Moskwa ingin membuat pertahanan Ukraina tersebar terlalu tipis dan diperkirakan akan terus berlanjut setidaknya selama 50 hari ke depan. Lembaga studi perang di Washington juga menilai Putin memiliki teori kemenangan tersendiri. Putin percaya Rusia dapat mencapai tujuan perangnya dengan terus meraih kemajuan secara bertahap di medan perang tanpa batas waktu. Menghadapi tekanan dari Rusia yang terus meningkat, pemerintah Ukraina menetapkan target memenuhi setengah kebutuhan senjata militer dari produksi dalam negeri dalam waktu 6 bulan. Saat ini Ukraina sudah memproduksi sekitar 40% dari total senjata yang dipakai tentaranya. Namun dengan pasokan dari barat yang kian tak pasti, membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ambil sikap dan menyerukan pihaknya harus lebih berdikari. Hal ini juga diumumkan oleh Perdana Menteri Ukraina Yulia Svyrdenko pada Kamis 17 Juli 2025.
Війна вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші 6 місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Ukraina juga sudah mengembangkan drone jarak jauh untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia. Bantuan dari luar negeri juga berdatangan. Swiss mengabarkan bahwa pesanannya untuk sistem pertahanan udara Patriot akan dialihkan sementara untuk membantu Ukraina. Utusan AS untuk NATO, Matthew Whitaker, mengatakan proses pengiriman senjata ini sedang bergerak cepat, tapi ia belum bisa menentukan kapan tepatnya Ukraina akan menerima pengiriman tambahan tersebut. Rencananya, peralatan militer buatan AS akan dijual ke negara-negara sekutu di Eropa dan merekalah yang nantinya akan mengirimkan ke Ukraina. Menteri Pertahanan Inggris John Healey pun mengumumkan ia dan mitranya dari Jerman akan memimpin pertemuan sekutu Ukraina pada Senin 21 Juli 2025 untuk membahas rencana pengiriman senjata dari AS. Rusia memanfaatkan jeda waktu dari Trump untuk mempercepat tekanannya. Situasi perang semakin berat bagi Ukraina, sementara Moskwa terlihat semakin percaya diri untuk mengejar kemenangan. Apakah 50 hari ke depan akan menjadi awal dari babak yang lebih gelap bagi Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.